Puji Tuhan, mari kita baca firman Allah dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saya ingin berbicara tentang hidup yang berkualitas. Dikatakan di sini, Rasul Paulus telah meletakkan dasar, yaitu Yesus Kristus. Dan itu tidak salah, itu benar. Tetapi biarlah setiap orang memperhatikan bagaimana ia membangun, bagaimana kualitas bangunan yang dibangun di atas dasar itu. Karena dikatakan di sini ada dua macam bahan bangunan. Ada yang dari emas, perak, dan batu. Lalu yang kedua, ada yang dari kayu, rumput kering, dan jerami. Dan saudara-saudara, dikatakan kedua bahan ini, kedua macam bahan ini akan diuji dengan api. Jelas, yang dari emas, perak, dan batu permata ketika diuji dengan api tidak hangus. Tetapi ketika kayu, rumput kering, dan jerami dibakar, hangus jadi debu. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sana, oleh sebab itu kita harus memperhatikan. Yang pertama, harus berkualitas, bernilai tinggi. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, hidup yang berkualitas adalah hidup yang berkarakter. Dalam Galatia 5:22-23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Lalu yang kedua, yang berkualitas itu adalah orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan. Matius 22:37-39, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bernilai tinggi, berkualitas, ketika diuji akan tetap bertahan, saudara-saudara. Tetapi kayu, rumput kering, dan jerami itu berbicara tentang kedagingan. Dikatakan dalam Galatia 5:19-21, perbuatan daging telah nyata, itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu adalah orang yang mengandalkan manusia. Dalam Yeremia 17 ayat 5-6, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Sekarang kesimpulannya Bapak Ibu, diuji dengan api. Mas, perak, batu permata tahan dibakar.
kayu rumput kering jerami hangus terbakar. Oleh sebab itu, mari kita mengasihi Tuhan, berkarakter, hidup berkualitas, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, supaya kita tahan uji. Kiranya Tuhan berkati. Amin.